Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Fadilatul Inayah, mahasiswi STKI PNU Indramayu, program pendidikan guru sekolah dasar semester 5 kelas A. Nah, adanya video ini guna memenuhi tugas individu dari Bapak Wawan Setiawardani MPD. Beliau selaku pengampu mata kuliah kewirausahaan. Baik, nah di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai tentang kanvas model bisnis. Nah, bisnis apa yang akan saya bahas yaitu kanvas model bisnis kerupuk. Penasaran gimanakah rangka kanvasnya? Berikut ini adalah penjelasan dari saya, simak baik-baik. Nah, itu kanvas model bisnis kerupuknya. Nah, di situ ada 9 elemen yang penting dalam bisnis itu. Nah, nanti saya akan menjelaskan satu persatu. Nanti kalian simak baik-baik ya. Yang pertama ada key partner. Nah, key partner ini adalah siapa partner kita dalam menjalankan bisnis tersebut. Nah, di situ partnernya itu ada distributor, terus ada supplier, terus agen, reseller, dan dropshipper. Nah, tadi adalah rekan atau partner kerja dalam bisnis. Seperti itu ya. Jadi seorang pembisnis itu tidak berdiri atau tidak bekerja untuk sendiri. Jadi ada timnya gitu ya. Terus berikutnya adalah key activities. Jadi key activities itu kegiatan kunci atau bisa disebut juga strategi kompetitif yang dilakukan agar bisa menghasilkan suatu nilai yang dijanjikan perusahaan untuk konsumen atau partnernya. Kegiatan atau strategi bisnis kerupuk itu yang pertama menitipkan barang hasil produksi beberapa ke pos atau ke tempat warung atau bisa ke sub-sub agen. Terus penjualannya juga khusus di pasar tradisional juga bisa, di supermarket juga bisa, karena ini produk yang familiar. Terus yang keduanya, kegiatannya itu membuat tempat distribusi atau agen-agen di setiap pasar-pasar tradisional yang besar seperti dalam di setiap kotanya atau di setiap desanya gitu. Kegiatan yang ketiganya itu pemenuhan stok produk. Nah, pemenuhan stok produk ini mengantisipasi agar kiranya tidak kekurangan atau kehabisan dalam bisnis. Juga itu dilarang yang namanya kehabisan atau kekurangan stok. Jadi harus menyesuaikan dan harus good dalam stoknya. Terus yang keempat itu kegiatannya memonitor ke beberapa agen untuk menampung beberapa keluhan dari konsumen. Jadi kita menerima lapang dada bahwasannya produk kita itu kurang dalam apa, terus rasanya gimana, itu benar-benar kita harus menjaga dan menanggapinya dengan baik. Terus kegiatan yang kelima itu pembagian prosentase pada agen dan pengecer selalu diinformasikan dari awal sehingga semua jelas dan di kemudian hari maka kemungkinan terjadi perselisihan itu sangat kecil. Nah, ini adalah salah satu penanganan dalam kegiatan bisnis kerupuk ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu ya. Berikutnya value proposition. Nah, jadi di segmen ini itu bagaimana solusi, terus
bagaimana tawarannya, apa yang menarik dari produk tersebut gitu ya. Nanti dibahas di sini. Yang pertama, dapat menukar dan diganti. Nah, ini nih kami menjual gitu. Dapat ditukar dan diganti jika barang tersebut cacat, rusak gitu ya. Tapi sebelum sebelum adanya pengecekan terlebih dahulu, maka di situ tidak ada namanya penukaran atau diganti oleh kita gitu. Terus yang kedua itu kualitas dan dapat dipercaya. Kualitas kita itu oke gitu. Jadi saya berani gitu menjual produk kerupuk ini dengan kualitas segitu dan harga segitu. Nah, dan lanjutnya itu dapat dipercaya apa tadi? Kita mau mengganti jika barang tersebut itu dalam keadaan cacat atau rusak ya. Jadi di situ poinnya, kita bisa unggul dalam sistem solusi atau tawarannya tuh di situ. Jadi orang itu mau gitu menjualkan produk kita tanpa adanya rasa khawatir, ini bagaimana kalau nggak habis gitu, nggak bisa dikembaliin. Nah, tenang aja, di situ kami sudah memikirkannya dan bagaimana solusinya, dan itu solusi terbaik dari bisnis kami gitu. Selanjutnya, customer relationship. Nah, customer relationship itu bagaimana cara melakukan interaksi gitu ya, interaksi agar loyalitas konsumen bisa terjaga. Nah, di sini saya itu caranya ada 6. Yang pertama, memudahkan bertransaksi memudahkan dalam transaksi gitu. Jadi nggak ada dipersulit dalam transaksi gitu. Terus yang kedua, penawaran menarik gitu. Penawaran menarik itu yang tadi dikemas, bahwasanya penawarannya itu harus menarik sedemikian mungkin gitu ya. Gimana produk kita enak loh, kualitasnya bagus, kulitnya premium gitu ya, contohnya seperti tadi. Terus yang ketiga, follow up setelah penjualan. Nah, terus yang keempatnya itu keuntungan timbal balik. Jadi adanya keuntungan dari distributor, supplier, agen, reseller, dan seterusnya. Terus yang kelima itu pemberian hadiah sama perhatian yang baik. Jadi pemberian hadiah itu sama aja kayak kita ngasih ke mereka hadiah, kayak semacam THR. Nah, itu sama aja hadiah gitu ya. Terus perhatian yang baik itu kita sering berkomunikasi sama mereka, apa kendalanya gitu kan ya. Terus bagaimana kamu ketika mendapatkan masalah ini, bagaimana menyelesaikannya. Nanti dari situ adanya perhatian yang baik gitu ya. Berikutnya lanjut ya, customer segment. Nah, customer segment ini biasanya ya membahas siapa saja yang menjadi konsumen gitu. Terus seperti apa karakteristik orang yang ingin dibantu oleh kita gitu, atau menyelesaikan suatu masalah gitu. Terus bagaimana mereka melakukan, terus berpikir apa rasanya gitu. Nanti kita bahas nih. Nih di sini di customer segment itu kita sebagai pembisnis kerupuk ya, ada 3 segmen. Yang pertama, konsumen dari kalangan menengah ke bawah dan kalangan menengah ke atas. Kerupuk ini juga dapat dikonsumsi dari kalangan kanak-kanak sampai kalangan dewasa. Jadi untuk kerupuk itu sangat familiar dan makanan masyarakat lah, mudah ditemui, terus dapat dimakan oleh siapa saja, tidak mengenal siapa dia, jabatannya apa. Jadi kerupuk bisa dimakan oleh semua kalangan
seperti itu. Terus yang kedua, memiliki kemauan yang tinggi berusaha dan mau mencoba. Jadi kita harus memiliki rasa kemauan, terus berusaha dan mau mencoba dengan kapasitas yang tinggi. Jika tidak memiliki hal tersebut, jangan harap kalian itu bisa menyukseskan atau mengembangkan gitu bisnis tersebut. Terus yang terakhir itu mau join dan mau gabung gitu. Kenapa mau join dan mau gabung? Jika kita join atau gabung, maka kita tahu bisnis apa itu. Jadi seperti itu ya. Lanjut. Nah, berikutnya key resources. Nah, ini itu biasanya berkecimpung dengan sumber daya utama yang perlu dimiliki dalam bisnis. Nah, untuk itu menghasilkan nilai yang kompetitif. Jadi di sini itu ada mempunyai nilai jual yang tinggi, terus nyata bukan usaha musiman. Terus yang berikutnya tidak menghabiskan modal. Terus berikutnya usaha mampu bertahan dalam jangka panjang. Berikutnya skala industri yang bisa ditingkatkan. Berikutnya gagasan yang orisinil. Terus berikutnya usaha yang mampu beradaptasi. Selanjutnya layak dijalankan. Terus memiliki nilai kerugian yang kecil. Selanjutnya, produk usaha dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang luas. Yang terakhir, usaha dapat diterima di pasar. Jadi, usaha kerupuk itu tidak musiman, pastinya memiliki nilai jual yang tinggi, terus mampu bertahan dalam jangka panjang pastinya. Terus usahanya itu diterima di pasar dan di mana saja. Pastinya kebutuhan masyarakat juga berkait dengan kerupuk. Pembahasan selanjutnya yaitu channels. Nah, channels ini itu bagaimana cara menyampaikan nilai kepada konsumen. Nah, di sini cara menyampaikan nilai kepada konsumen ada 5. Yang pertama, bantu target konsumen. Nah, itu hal yang wajib dikuasai oleh owner ya. Nah, terus yang kedua, berikan pelayanan terbaik. Tadi kalau misalnya kita melayaninya tidak dengan baik, maka kabur semua konsumen kita, agen kita, supplier kita. Jadi harus dilayani dengan pelayanan yang terbaik. Terus yang ketiga, minta masukan dari pelanggan. Yang tadi itu, kita itu wajib mengkontrol kualitas produk kita. Kita nanya ke customer, kita nanya ke reseller, kita nanya ke dropship, gitu ya. Oke. Terus yang keempat, ciptakan hal yang baru sebelum ditikung gitu, sebelum ditikung. Jadi dalam dunia pembisnisan juga ada tikung menikung. Nah, di situ bagaimana caranya kita itu usahanya tidak diduluin gitu ya, tidak diduluin oleh orang lain. Yaitu caranya menciptakan hal yang baru ya. Terus yang kelima itu lakukanlah branding. Nah, itu tuh wajib melakukannya. Oke. Berikutnya pembahasan cost structure. Nah, cost structure ini ada 3. Nah, biaya material langsung, terus biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang pertama, biaya material langsung. Jadi maksud dari material langsung itu seperti bahan-bahan produknya. Kita kan jual produk kerupuk kulit, berarti kerupuk itu kerupuk kulit, dari kulit
sapi, terus bahannya kayak garam, terus minyak, plastik, itu namanya material langsung. Nah, biayanya berapa? Plastik misalnya satu paknya harganya 32.000 gitu ya. Terus kulitnya 1 kilo misalnya 57.000. Nanti di situ dihitung semua. Nanti totalnya 105.000. Terus yang kedua itu biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya tenaga kerja langsung juga dibayar. Nah, seperti kayak karyawan, terus yang ngantar barang tersebut dari kota satu ke kota lain, dari dalam kota keluar kota gitu ya. Terus biayanya berapa, bensinnya berapa gitu kan ya. Terus yang ke terakhir ini biaya overhaul pabrik, BPOP. BOP ya, biaya overhaul pabrik. Jadi di segmen pembahasan ini hal yang terkecil itu sampai hal yang terbesar harus memiliki catatan dan wajib di total itu semuanya berapa nanti biar tidak ada kerugian dalam bisnis tersebut. Masih pembahasannya ini pembahasan tentang revenue stream. Pembahasan ini adalah pembahasan kita yang terakhir. Nah, di sini itu pembahasannya mengenai bagaimana cara nilai yang ditawarkan gitu agar bisa menghasilkan uang. Jadi kita menawarkan produk, lalu mereka itu mau menerima dan uang tersebut langsung kita terima. Jadi ada uang, ada barang. Seperti itu ya bahasanya. Nah, di sini itu ada dua. Yang pertama itu penawaran, terus yang kedua itu mengenalkan, terus yang ketiga itu menjelaskan. Jadi, sebelum kita mengiming-imingkan yang lain-lain dulu itu kita menawarkan dulu. Ibu, kita memiliki produknya itu kerupuk kulit asli dari bahan kulit sapi yang premium, pengolahannya seperti ini dijelaskan gitu. Terus ditawarkan, ibu mau nggak gitu, nanti kita ada sistemnya seperti ini gitulah, dijelaskan. Nah, dari situ kita bisa bahwasannya ada uang, ada barang, dan di saya pun seperti itu. Barang mereka terima, uang kita terima. Selesai juga pembahasan kita kali ini. Tak terasa ya, sudah lama, sudah lebih dari 1 menit. Kita akhiri ya pembahasan kita kali ini. Oke? Baik, itulah penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau salah ucap dalam video tersebut, saya ucapkan mohon maaf karena saya manusia biasa, tak luput dari dosa. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.